Shalom sahabat metanarasi pendidikan yang dikasihi Tuhan. Apa kabarnya? Kita jumpa lagi di dalam metanarasi talk, membahas tentang pemuritan yang dilakukan oleh gereja. Sebagai aktivis pemuritan gereja, pemikir dan pelaksana pemuritan melalui gereja yang Tuhan percayakan bagi kita telah melewati masa-masa sulit pandemi selama 9 bulan jika dihitung dari bulan Maret. Pada waktu awal-awal pandemi, kita sibuk dengan memindahkan platform pelayanan kita dari offline ke online, dari ibadah offline ke ibadah online, persekutuan offline ke persekutuan online, pengajaran offline ke online dan sebagainya. Nah, pertanyaannya adalah apakah kita cukup sampai di sini, padahal situasi new normal terus berjalan. Nah, saya yakin Bapak Ibu Saudara berada di dalam satu titik untuk melangkah ke langkah selanjutnya. Bukan hanya memindahkan pelayanan kita dari offline ke online, tetapi sekarang waktunya bagi kita untuk meriset pola pemuritan yang ada di gereja, atau inilah waktunya bagi kita untuk memikirkan bentuk baru pemuritan, khususnya ketika kita akan masuk ke tahun 2021. Setelah Bapak Ibu Saudara sibuk dengan Natal, adalah baik bagi kita untuk memulai something new di dalam pola pemuritan yang kita bangun. Sebelum kita memikirkan bentuk pemuritan seperti apa di dalam situasi adaptasi kebiasaan baru atau new normal ini, adalah baik untuk kita memikirkan hal-hal positif apa bagi pemuritan yang dimunculkan oleh masa pandemi ini. Apa hal yang baik yang kita dapatkan, yang kita miliki sekarang? Saya menandai ada beberapa hal positif bagi gereja, bagi pemuritan di gereja. Yang pertama adalah kita menjadi tidak sibuk terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak perlu. Biasanya kalau kita berada di dalam satu penyusunan program, kita akan mendapati ada satu bentuk yang berjubel-jubel. Misalnya persekutuan yang sangat banyak. Misalnya ada rekreasi bersama, atau arisan, atau makan-makan, bakar-bakar, jalan-jalan dan sebagainya. Bukan berarti itu salah, karena persekutuan itu adalah hal yang penting di dalam gereja, tetapi seringkali ada pertemuan-pertemuan yang overload sehingga melupakan aspek-aspek pelayanan yang lain seperti pemuritan, penjangkauan, ibadah dan lain sebagainya. Yang kedua, tentu kita tidak direpotkan atau tidak mengeluarkan dana yang terlalu banyak untuk hal-hal yang bersifat seremonial. Kita tahu bahwa seremoni sering menjadi bagian yang integral dalam kehidupan gereja dan menghabiskan begitu banyak dana. Kita repot dengan event, menyiapkan anggaran besar untuk dekorasi, untuk konsumsi dan sebagainya. Yang ketiga adalah jemaat dapat mengikuti pertemuan-pertemuan kegerejaan secara daring sehingga tidak meninggalkan keluarganya. Sebagai hamba Tuhan, saya sering berpikir bahwa bagaimana ya supaya jemaat tetap aktif dalam pertemuan-pertemuan ibadah tanpa meninggalkan anaknya atau suaminya atau istrinya di rumah. Dan pada hari-hari ini kita mendapati bahwa pertemuan-pertemuan kegerejaan bisa dilakukan tanpa seorang ayah atau seorang ibu meninggalkan anaknya atau pasangannya di rumah. Begitu juga dengan hamba-hamba Tuhan kan. Pada masa sebelum pandemi, hamba-hamba Tuhan sering sibuk dengan kegiatan-kegiatan, pertemuan-pertemuan kegerejaan. Tetapi pada masa sekarang, hamba-hamba Tuhan bisa tetap melayani di rumah tanpa meninggalkan pasangannya ataupun anaknya. Ini hal yang positif. Yang keempat tentu pada masa ini kita bisa memilih kegiatan-kegiatan strategis yang bisa diselenggarakan oleh gereja. Tentu dengan keterbatasan. Keterbatasannya adalah perjumpaan fisik. Tentu kita sudah mengerti keterbatasan-keterbatasan di era new normal, tetapi
kita bisa memilih kegiatan-kegiatan yang strategis. Nah, karena kita bisa memilih kegiatan-kegiatan yang strategis, maka ini waktu bagi kita untuk bisa meriset program pemuritan kita. Nah, apa yang bisa kita lakukan dalam rangka meriset program pemuritan kita? Yang pertama adalah menghadirkan materi-materi pengajaran lewat media pembelajaran daring, baik pertemuan Zoom, Google Meet, atau via YouTube. Jadi parenting atau seminar doktrinal atau pengajaran teologis penting bagi gereja, saudara merasa itu penting, saudara bisa men-sharekan dalam bentuk-bentuk pengajaran, baik itu media sosial seperti Zoom dan Google Meet maupun siaran seperti dan video di YouTube. Jadi pengajaran bisa tetap diberikan lewat media-media tersebut. Nah, yang kedua adalah aktifkan satu pertemuan saja kelompok kecil terhadap semua kelompok usia. Ada gereja yang memiliki bentuk sekolah minggu kelompok kecil dari usia asuhan sampai dewasa. Nah, jika ada gereja yang memiliki bentuk kelompok kecil untuk setiap pengajaran, persekutuan, dan pemuritan, bisa dilanjutkan secara lebih intens, membuat satu grup WA, grup pertemuan bersama, ataupun pertemuan-pertemuan offline atau di hybrid, tetapi dalam bentuk kelompok yang lebih kecil, misalnya 4-5 orang saja. Itu akan sangat baik. Tetapi jika Bapak Ibu Saudara tidak memiliki satu bentuk pelayanan yang menyangkut anak-anak sampai dewasa, Bapak Ibu Saudara bisa mengkelompokkan anak-anak, pelayanan anak dalam kelompok kecil di kelas-kelas sekolah minggu, dalam kelas-kelas yang lebih kecil, lalu bisa membuat small group, baik dalam bentuk kelompok pembinaan warga, kelompok diskusi buku, atau kelompok small group lainnya pada usia remaja, pemuda maupun dewasa. Saudara juga dalam pertemuan-pertemuan itu, saudara bisa membentuk dalam kelompok-kelompok yang lebih kecil, bisa menggabungkan antara offline dan online, bisa 1 minggu pertemuan online, 1 minggu pertemuan offline, pasti akan sangat memberkati. Pastikan bahwa dalam kelompok tersebut ada sifat persekutuan, ada pemuritan, tentu dalam pemuritan ada proyek ketaatan, ada pelayanan, ada perhatian, ada saling mendoakan, ada menjangkau orang-orang baru dalam kelompok saudara. Dengan demikian, gereja akan format pemuritan gereja akan menjadi lebih simpel, tetapi yang simpel itu bukan berarti tidak efektif. Ini waktu yang baik untuk meriset pemuritan yang ada di dalam gereja saudara sehingga lebih efektif dan lebih strategis. Dengan demikian, gereja dan pemuritan ke depan bisa lebih simpel, bisa lebih efektif, karena kita telah dibantu oleh pandemi, dibantu dalam tanda kutip untuk tidak sibuk dalam berbagai kegiatan yang luas dan besar, namun menumpuk pada satu fungsi saja, yaitu persekutuan. Oke, pada akhirnya selamat memikirkan pola pemuritan yang ada di gereja Bapak Ibu Saudara. Saya berharap akan menjadi lebih simpel dan efektif. Selamat memuridkan generasi yang Tuhan percayakan kepada saudara. Salam pemuritan kepada sobat Metanarasi Talk sekalian. Tuhan Yesus memberkati.